Bab 476. Apakah Anda merasa bangga? Jadi ternyata putri itu benar-benar Su Xiao. Lalu kenapa? Mengapa dia menyembunyikannya darinya? Apakah dia tahu bahwa Lin Yun telah merasa bersalah padanya? Dia adalah Su Xiao, wanita yang sangat membantunya meskipun posisinya menyedihkan di Sekte King Yun. Dia memberinya 7 pil indah untuk menebus bakatnya dan dia bahkan mengikatkan sehelai rambutnya di kelingkingnya. Jadi mengapa dia tidak mau berbalik? Adegan-adegan mulai muncul dalam pikirannya. Saat itu, dia dengan percaya diri ingin membalas Su Xiao atas anugerahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memuntahkan seteguk darah sebagai gantinya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya telah mengingat semua hal yang Anda berikan kepada saya dan saya di sini hari ini untuk membalasnya. Saya membayar 40.000 batu spiritual tingkat rendah untuk pil asal surgawi ini, jadi tolong terimalah. Dengan itu, saya telah membayar Anda untuk kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya di masa lalu. Kita impas. Tiba-tiba, suhu di dalam aula mekanisme turun dan hawa dingin menyapu. Hawa dingin menusuk jauh ke dalam tulang-tulang semua orang yang hadir, membuat mereka gemetar kedinginan. Bahkan, Su Xiao memperlihatkan senyuman tipis dan kulit pucat, tapi itu adalah senyuman yang tampak begitu memilukan, tanpa sedikit pun kehangatan. Dengan kecantikannya yang luar biasa, senyuman di wajah pucatnya tampak begitu memilukan. Saat dia mengambil pil asal surgawi, senyum di wajahnya menghilang dan digantikan dengan hawa dingin yang menakutkan. Pada saat yang sama, temperamennya yang menyendiri kembali ke wajahnya. Emosinya tampak tidak stabil dan wajahnya pucat pasi saat dia menatap Lin Yun. Saya biasanya tidak memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi tidak ada yang berani mengembalikan apapun yang telah saya berikan. Tidak ada seorang pun. Kecuali kau, Lin Yun. Kau yang pertama. Retak. Pada saat berikutnya, pil asal surgawi, impian banyak orang di kerajaan Tianshui yang berharga 40.000 batu spiritual tingkat rendah menjadi abu di tangan Su Xiao. Suara menusuk telinga dari botol yang pecah ketika digabungkan dengan ekspresinya yang menyendiri sangat menakutkan. Pada saat itu, Lin Yun mengira dia telah salah paham dengan Su Xiao dan dia pasti telah melupakan sesuatu. Tapi tidak ada kesempatan baginya untuk menyesali apa yang dia lakukan di dunia ini. Pada malam itu, Su Xiao menunjukkan pedang angin mengalir kepadanya sebelum dia menghilang. Sampai dia muncul kembali sebagai putri Feng Hua. Kembali ke dunia nyata, Lin Yun melesat menaiki tangga dan dia menatap sosok cantik itu. Jika dia bukan Su Xiao, dia tidak akan menghentikan langkahnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia muncul di Sekte King Yun, Lin Yun percaya bahwa dia adalah Su Xiao. Hentikan dia. Melihat Lin Yun mengganggu upacara, banyak orang berteriak dengan marah. Segera, para penjaga mulai menyerbu Lin Yun. Enyahlah. Lin Yun berteriak dan melepaskan niat pedang Xiantian. Niat pedangnya tidak terbatas dan semua penjaga tersapu bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Niat pedang Xiantian. Sialan, niat pedang ini terlalu kuat. Wajah banyak penjaga berubah saat mereka segera kehilangan kendali atas senjata mereka. Senjata mereka jatuh dalam-dalam ke tangga saat Lin Yun berlari menaiki tangga. Lin Yun fokus dan dia hanya melihat sosok di depan singgasana itu. Dia tidak jauh darinya sekarang, dan di bawah 7 anak tangga yang mendalam, anak tangga itu tidak ada artinya baginya. Tapi tepat ketika dia akan mencapai puncak, sebuah aura berbahaya menyapu. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, sesosok tubuh telah muncul di hadapannya. Itu adalah orang tua yang telah melindungi Su Xiao. Orang tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya mendorong telapak tangannya. Sebelum Lin Yun bisa melihat dengan jelas lawannya, dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar terbang. Ketika dia jatuh ke tanah, dia kembali ke tempat dia memulai. Dia melihat sosok itu dengan satu lutut di tanah. Silakan naik tahta, Yang Mulia. Teriak orang tua itu dengan nada tegas. Tidak akan pernah. Bunga Ziyuan mekar di dantian Lin Yun. Seperti pedang yang tajam, Lin Yun membumbung tinggi ke angkasa. Trik Puni. Mengandalkan kultivasinya yang kuat, lelaki tua itu menekan niat pedang Xiantian Lin Yun. Tepat ketika Lin Yun hendak melewatinya, dia mendorong telapak tangannya. Di bawah telapak tangan itu, Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan terlempar sekali lagi. Ketika telapak tangan orang tua itu mendarat di atasnya, suara retakan terdengar. Lin Yun jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat. Gelombang kejut membuat wajah para penjaga berubah. Silakan naik tahta, Yang Mulia. Suara lelaki tua itu bergema sekali lagi. Tapi Lin Yun bangkit kembali, kali ini dengan wajah pucat. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang kembali sekali lagi. Ini
Apa yang dia coba lakukan? Apa dia pikir dia bisa bersaing dengan orang tua itu? Orang tua itu adalah pengawal pribadi sang putri, kan? Kekuatan mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Apakah dia sedang merayu kematian? Setelah keterkejutan awal mereka, semua orang mulai merasa curiga. Siapapun dapat mengatakan bahwa Lin Yun bertindak atas dasar keyakinan, tetapi tidak ada yang tahu keyakinan seperti apa yang mendorongnya maju. Tapi sekuat apapun keyakinannya, itu sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Saat dia mendekat, dia dikirim terbang oleh orang tua itu. Silakan naik tahta, Yang Mulia. Orang tua itu tidak mengalami perubahan pada wajahnya. Dia seperti gunung saat berdiri di hadapan Lin Yun. Selama dia ada di sini, dia tidak akan membiarkan siapapun melewatinya. Tiba-tiba, wajahnya berubah karena dia merasakan bahwa Su Ziao telah bergerak. Dia tidak berjalan menuju singgasana, tapi dia tiba-tiba berbalik dan meraih Lin Yun. Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini, dan senyuman muncul di bibir Lin Yun. Putri Feng Hua tidak mengenakan kerudung pada saat ini, mengungkapkan identitasnya sebagai Su Ziao. Melihat dia begitu dekat dengannya, Lin Yun merasakan sakit kepala yang memecah kepala. Dahulu kala, dia juga sangat dekat dengannya. Tapi ingatannya tersegel, jadi dia tidak bisa mengingatnya. Tapi melihat dia sekarang, ingatannya mulai kembali. Kembali ke Sekte King Yun, pemilik awal tubuh ini menerobos masuk dan melihat Su Ziao telanjang di kolam es. Wajahnya pucat tanpa darah dan bibirnya berwarna ungu. Saat itu, pemilik awal sangat ketakutan, jadi dia berlari untuk menarik Su Ziao keluar, memberinya kehangatan dengan tubuhnya. Tapi dia tidak pernah menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, bibir pemilik awal juga menjadi ungu. Racun dingin itu ditransfer kepadanya tanpa dia sadari. Ketika Su Ziao lolos dari kematian dan membuka matanya, dia melihat bahwa dia sudah sekarat. Pada saat itu, Su Ziao menatap pemilik awal untuk waktu yang lama sebelum dia mengungkapkan senyuman dan membuat keputusan. Adegan kemudian mulai kabur saat tubuh-tubuh telanjang itu terjerat. Racun itu perlahan-lahan dilarutkan oleh kombinasi keduanya. Pada saat yang sama, racun tersebut tidak lagi menimbulkan bahaya bagi Su Ziao, jadi hanya masalah waktu saja sebelum racun itu menghilang. Kembali ke dunia nyata, Lin Yun memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia batuk. Dia akan memuntahkan seteguk darah setiap kali batuk, tapi kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Pada saat ini, dia akhirnya mengingat semuanya. Tidak heran Su Ziao muntah darah ketika dia mengucapkan kata-kata itu padanya saat itu. Jadi ternyata Su Ziao ingat apa yang terjadi meskipun dia sudah lupa. Kenangannya selalu tersembunyi di lubuk hatinya dan penampilannya yang menyendiri hanyalah sebuah kedok. Ziao, aku ingat. Lin Yun berkata dengan wajah memerah. Dan kamu merasa bangga akan hal itu? Tanya Su Ziao tanpa ekspresi di wajahnya. Ya. Lin Yun tersenyum. Dia tidak merasa sombong karena dia memiliki Su Ziao, tapi dia tersenyum padanya dalam ingatannya. Kalau begitu kamu bisa turun, kata Su Ziao sambil melempar Lin Yun keluar. Tunggu, seru Lin Yun. Dia hampir mati setelah mengambil 3 telapak tangan dari orang tua itu, jadi dia mungkin akan mati jika dia jatuh seperti ini. Tapi sesaat kemudian, Su Ziao menangkapnya sekali lagi, kalau begitu kamu tidak boleh merasa bangga. Lin Yun tersenyum pahit, tapi dia merasakan kehangatan. Pada saat yang sama, wajah lelaki tua itu berubah menjadi gelap gulita. Kamu harus pergi, kata Su Ziao. Pergi. Aku tidak setuju dengan itu. Orang tua itu datang dan menatap Lin Yun dengan dingin saat aura pembunuhan yang kuat muncul darinya. Kamu bisa mencobanya, kata Su Ziao sambil melirik lelaki tua itu. Dia kemudian terus menaiki tangga. Orang tua itu menghadapi dilema. Dia akhirnya memelototi Lin Yun sebelum dia berbalik. Ini bukan akhir yang buruk, kata Tuan Liu Suang saat dia datang dengan sebotol anggur. Kau mau? Lin Yun mengangguk, dan dia meneguk anggur itu. Saat anggur itu masuk ke tenggorokannya, dia bisa merasakan luka-lukanya berkurang. Menyeka mulutnya, Lin Yun memandang Su Ziao yang berjalan menjauh darinya. Su Ziao berada tepat di depannya, tetapi pada saat yang sama, dia berada di luar jangkauannya. Su Ziao, bahkan jika kamu berdiri di 9 langit, aku akan menemukanmu suatu hari nanti. Aku berjanji, teriak Lin Yun. Su Ziao berhenti sejenak dan kemudian berbalik. Dia melirik Lin Yun sebelum dia terus berjalan menaiki tangga. Tuan Liu Suang menatap Lin Yun dengan kekaguman dan berkata, dia adalah saintres dari Istana Raja yang mendalam, keturunan permaisuri yang sebenarnya.
Tahta Kekaisaran Qin yang agung hanyalah sebuah kesempatan untuk membiarkan dia memurnikan aura kekaisaran untuk mengembangkan sutra hati permaisuri. Dia akan tinggal selama 1 tahun dan paling lama 6 bulan. Itu benar-benar tergantung pada kapan sutra hati permaisuri mencapai penguasaan awal. Lalu kenapa? Aku tidur dengannya, jadi aku akan menemukannya kemanapun dia pergi, kata Lin Yun dengan senyuman di wajahnya. Kata-katanya membuat Tuan Liu Suang tersandung karena dia berpikir bahwa dia salah dengar. Pada saat yang sama, 4 kata, aku tidur dengannya, terus bergema di dalam benaknya. Bab 477 Genti. Lin Yun pergi sambil tersenyum saat Su Ziao tiba di singgasana. Apakah dia merasa bangga? Tentu saja dia merasa bangga. Bagaimanapun, Su Ziao akhirnya berbalik untuknya ketika tahta berada dalam genggamannya. Tapi dia masih menyimpan emosinya karena dia tidak ingin dibunuh olehnya. Dia tahu bahwa dia harus bekerja keras. Jika tidak, ketika Su Ziao berdiri di puncak gunung, dia akan tetap menjadi orang biasa di tengah kerumunan. Setengah jam kemudian, Lin Yun melihat Ye Xinyan berdiri di luar ibu kota. Dia menyapa, kakak perempuan. Ye Xinyan menghadap Lin Yun dengan punggungnya saat dia duduk di atas kuda naga darah. Seolah-olah dia tidak mendengarnya. Apa yang kau pikirkan? Senyum Lin Yun sambil berjalan ke arahnya. Melihat Lin Yun datang ke arahnya, Ye Xinyan terkejut terbangun. Wajahnya berubah sedikit ketika dia melihatnya, kamu terluka. Biar aku periksa. Tidak apa-apa. Saya akan sembuh dalam beberapa hari. Pria tua itu bisa membunuhnya dengan mudah, tapi pria tua itu jelas menahan diri. Aku sepertinya tidak bisa berhenti mengkhawatirkanmu. Apakah kamu melihat sang putri? Tanya Ye Xinyan. Ya, dia adalah orang yang kucari, senyum Lin Yun, tanpa memperhatikan ekspresi Ye Xinyan. Memang, senyuman pahit muncul di wajah Ye Xinyan. Aku tahu kalian berdua pasti punya cerita yang cukup menarik. Kalau tidak, dia tidak akan membantumu. Kamu hampir melucuti pakaiannya dan dia masih tidak membunuhmu. Kakak perempuan, ada apa? Lin Yun bertanya saat dia merasakan emosi yang tidak normal pada Ye Xinyan. Pergilah. Ye Xinyan mengguncang tangan Lin Yun saat wajahnya menjadi pucat. Aku tahu kamu sudah memiliki seseorang di hatimu, tapi aku masih bermimpi untuk menjelajahi dunia bersamamu. Aku tahu bahwa aku tidak pernah ada di hatimu. Kakak perempuan. Wajah Lin Yun berubah saat dia berjalan. Tapi Ye Xinyan terus mundur sambil menjawab, jangan panggil aku kakak senior. Kita akan berpisah setelah hari ini. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Bahkan sebelum Lin Yun sempat menjawab, Ye Xinyan sudah kabur. Saat dia berpaling dari Lin Yun, air mata mulai menetes di pipinya. Ini langsung membuat Lin Yun bingung karena dia tidak tahu apa yang salah dengan Ye Xinyan. Apakah karena aku? Tapi pada saat dia pulih dari keterkejutannya, Ye Xinyan sudah pergi. Sialan. Lin Yun mengutuk saat dia mengejar Ye Xinyan dengan kuda naga darah. Dia hanya merasa lega ketika dia melihat Ye Xinyan di bawah pohon kuno. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tidak butuh kau mengasihani aku, gerutu Ye Xinyan ketika dia merasakan Lin Yun mendekat. Matanya masih merah. Ini, untukmu, senyum Lin Yun sambil memberikan seikat bunga. Berbalik, Ye Xinyan memandangi bunga-bunga itu dan menggerutu, kau memetik ini di sepanjang jalan. Tapi bukankah ini indah sepertimu? Senyum Lin Yun. Wajah Ye Xinyan memerah. Dia mengambil bunga itu dan berbisik dengan suara lembut, maafkan aku, adik laki-laki. Dia tidak pernah marah, tapi emosinya terlalu ditekan. Inilah mengapa dia berkobar ketika dia melihat Lin Yun kembali terluka. Bagaimanapun juga, hubungan murni antara lawan jenis adalah kebohongan besar. Gadis mana yang bisa menahan hati mereka jika mereka melihat seseorang bertarung melawan seluruh dunia hanya untuknya? Sebagai wanita yang sensitif, Ye Xinyan sudah menyadari bahwa ada orang lain di hati Lin Yun, wanita lain yang bisa membuat Lin Yun menanggung kesepian. Tapi tadi malam terlalu indah dan Ye Xinyan tidak ingin bangun dari mimpinya. Dia hanya ingin menjelajahi seluruh dunia bersamanya. Tapi dia akhirnya harus terbangun dari mimpinya karena Lin Yun sudah memiliki seseorang di dalam hatinya, sampai-sampai dia langsung pergi ke istana saat dia dengan sengaja menyebutkan upacara tersebut. Jangan minta maaf, jawab Lin Yun. Kakak perempuan, Anda harus tahu bahwa saya tidak akan mengasihani Anda, saya juga tidak akan menyalahkan Anda. Aku hanya akan merasa sakit hati padamu, sama seperti bagaimana kau merasa sakit hati padaku saat aku diintimidasi. Kau akan selalu menjadi seseorang yang dekat dengan hatiku. Seberapa dekat? Ye Xinyan kembali ke dirinya yang ceria seperti biasanya. Begitu dekat sampai aku bisa memberikan hidupku untukmu, jawab Lin Yun dengan serius. Bodoh.
Duduklah di sampingku. Ye Xinyan menepuk tanah di sampingnya dengan wajah memerah. Beberapa waktu kemudian, dia bersandar di dada Lin Yun dan berbisik, "Adik laki-laki, bisakah kamu memelukku?" Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun dan memeluknya. Begitu saja, mereka berdua perlahan tertidur. Ketika Lin Yun bangun keesokan paginya, dia menyadari bahwa Ye Xinyan sudah pergi. Dia menggosok matanya dan menemukan sepucuk surat tergeletak di sampingnya. "Adik laki-laki, pada saat Anda melihat surat ini, saya akan lama pergi. Aku pasti telah jatuh cinta padamu, tapi aku tidak tahu kapan itu terjadi. Mungkin saat aku tak berdaya dan kau menyelamatkanku dari Qin Yu atau mungkin saat pertama kali aku melihatmu. Siapa yang tahu? Aku benar-benar berpikir untuk menjelajahi dunia bersamamu, terlepas dari apakah kamu jatuh cinta padaku atau tidak. Aku berpikir untuk tetap berada di sisimu sebagai kakak senior bahkan jika kau mengusirku. Namun, aku tahu bahwa aku tidak bisa begitu egois. Aku tidak bisa memaksamu untuk membuat keputusan dan aku tidak ingin menempatkanmu dalam posisi yang sulit. Jadi aku pergi. Saya rasa saya tidak akan kembali ke paviliun pedang Ling Qiao, tapi saya merasa kita akan bertemu lagi." Lin Yun melihat surat itu dengan senyuman di bibirnya. Sambil menyimpan surat itu, Lin Yun menunggangi kuda naga darah dan mengenakan tudung kepalanya, saatnya bergerak. Ibu kota masih tenggelam dalam kegembiraan permaisuri baru mereka, jadi kepergian Lin Yun tidak menimbulkan kehebohan. Sedemikian rupa sehingga hanya murid-murid Gunung Liontin yang tahu bahwa dia sudah pergi. Bagaimanapun juga, gelarnya, pemakaman bunga, ditakdirkan untuk menjadi legenda di kekaisaran. Dia tidak bisa menahannya karena dia dicap sebagai seorang jenius yang mengerikan sejak dulu. Malam hari di Barens pemusnahan terasa sepi. Itu adalah zona terlarang yang membentang bermil-mil jauhnya. Satu-satunya hal yang ada adalah binatang iblis yang tak ada habisnya. Setelah Lin Yun meninggalkan kekaisaran Qin besar, melintasi padang pemusnahan secara alami adalah ide terbaik baginya. Dia secara resmi akan meninggalkan perbatasan gurun dan melewati wilayah binatang iblis. Langit gelap dan satu-satunya sumber cahaya adalah api unggun. Lin Yun menggunakan ranting-ranting pohon untuk memanggang daging di atas api unggun. Dengan kemahiran yang luar biasa, dia menaburkan bumbu ke atas daging. "Ayo makan," kata Lin Yun pada kuda naga darah. Kemudian, dia merobek sepotong daging dan melemparkannya ke arah kuda naga darah yang sedang berguling-guling. Padang tandus memiliki banyak binatang iblis sampai-sampai kadang-kadang ada gelombang binatang yang mengancam keselamatan ibu kota. Lin Yun tidak asing dengan tempat ini karena sebelumnya dia pernah datang ke sini untuk mencari alam iblis. Setelah memakan daging binatang iblis itu, Lin Yun duduk untuk berkultivasi. Dia sudah bisa memurnikan energi pedang di dalam tubuhnya dan 40% dari energi asalnya telah diubah menjadi energi pedang. Perlahan-lahan, aura putih pucat perlahan-lahan berubah menjadi putih keperakan. Aku hanya bisa memanfaatkan sepenuhnya asal-usul yang ditinggalkan padaku oleh pelindung plum ketika semua energi asalku diubah menjadi energi pedang. Pada saat itu, kualitas energi asalku akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Aku bahkan tidak perlu takut pada kultivator alam Istana Ungu. Raungan perlahan-lahan bisa terdengar di barak saat mereka ditarik oleh api unggun. Bahkan ada binatang iblis pemberani yang menyelinap pergi dan menatap Lin Yun. Di antara binatang buas iblis, ada harimau tutul merah yang menatap Lin Yun dengan niat membunuh yang dingin. Itu adalah binatang iblis yang baru saja mencapai alam Istana Ungu. Harimau tutul itu secara bertahap dan hati-hati mendekat sebelum tiba-tiba menerkam Lin Yun. Tepat ketika harimau tutul itu hendak menjatuhkan Lin Yun dan melahapnya, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya dan menjentikkan jarinya. Segumpal sinar ungu perak terbang ke arah harimau tutul itu, mengirimnya terbang sejauh 1000 meter. Tak lama kemudian, sebuah baut merah menyerbu harimau tutul itu. "Aku akan menyerahkannya padamu. Sudah waktunya bagimu untuk mencapai alam Istana Ungu atau kamu akan mengecewakan garis keturunanmu," gumam Lin Yun. Bab 478 Awan Petir yang Aneh. Jauh lebih mudah bagi kuda naga darah untuk mencapai alam Istana Ungu daripada Lin Yun. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia mengambil slip giok yang berisi pedang tuan. Dia telah melakukan perjalanan di siang hari dan memurnikan hawa asalnya di malam hari. Jadi dia tidak pernah meluangkan waktu untuk melihat pedang tuan yang diberikan oleh pelindung plum. Menempatkan slip giok di dahinya, informasi tak terbatas mulai mengalir ke kepalanya. Ini adalah teknik pedang sombong yang memiliki total 9 gerakan. Ada tebasan petir, tebasan matahari, Big Bang, Breaking Dawn, penindasan darah,
tebasan Taya, sinar tak terbatas, zaman beribu-ribu, dan overload. Kesulitan belajar akan meningkat dengan setiap gerakan. Jumlah informasinya sangat banyak, yang membuat Lin Yun pusing. Dia menyadari bahwa dengan pemahamannya, dia sebenarnya hanya mampu memahami jurus pertama. Meskipun dia hampir tidak bisa memahaminya, tidak mungkin baginya untuk mencapai penguasaan yang lebih besar di dalamnya tanpa memahami maksud dari pedang itu. Lin Yun membuka matanya dan berpikir keras. Dia sekarang tahu mengapa pelindung Plum berkata dengan sangat yakin bahwa tidak banyak teknik pedang yang bisa dibandingkan dengan pedang Tuan. Sulit bagi Lin Yun untuk mengembangkannya meskipun dia memahami maksud dari pedang Xiantian. Bagi orang lain, itu pasti lebih sulit. Tapi bukankah ini membuktikan bahwa itu adalah teknik pedang yang kuat? Lin Yun menjilat bibirnya saat dia memegang potongan giok itu. Hanya tantangan yang menarik baginya. Menjernihkan pikirannya, Lin Yun menyimpan potongan giok itu dan berdiri dari api unggun. Pupil hitamnya bersinar seperti dua bintang dalam kegelapan dan dia dengan santai mengambil ranting pohon. Tebasan petir. Apa artinya itu sebenarnya? Apakah aku akan memahaminya secara keseluruhan atau memecahnya? Tunggu, sepertinya tidak benar. Berdasarkan mantranya, tebasan petir tidak memiliki jeda atau jeda. Aku hanya akan melukai diriku sendiri jika aku memecahnya. Lalu apa maksudnya? Lin Yun telah berlatih sepanjang malam, jadi dia kelelahan saat fajar tiba. Namun, matanya penuh semangat. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia bergumam, sudah lama sekali aku tidak mendapat tantangan. Teknik bela diri dibedakan menjadi 4 tahap, penguasaan awal, tingkat rendah, tingkat tinggi, dan penguasaan penuh. Hanya beberapa orang yang berbakat yang bisa mencapai alam manifestasi. Kebanyakan orang akan menghabiskan banyak waktu hanya untuk mendapatkan teknik bela diri untuk penguasaan yang lebih besar. Pada tingkat itulah seseorang dapat mengeluarkan 80-90% teknik bela diri. Terlalu sulit untuk mencapai penguasaan penuh hanya untuk 10% terakhir. Sedangkan untuk alam manifestasi, kebanyakan orang bahkan tidak bisa merasakan tahap itu sejak awal. Dengan pemahaman Lin Yun, dia biasanya akan menghabiskan setengah hari untuk mencapai penguasaan awal. Sedangkan untuk penguasaan yang lebih besar, akan memakan waktu selama setengah bulan dan paling sedikit 1 minggu. Untuk penguasaan yang sempurna, dia hanya membutuhkan waktu paling lama 1 bulan. Tapi dia gagal dalam hal jurus pertama pedang Tuan. Dia bahkan tidak bisa mencapai penguasaan awal setelah 1 malam. Setidaknya aku punya beberapa hasil panen atau kalau tidak, aku akan merasa putus asa, senyum Lin Yun sambil bangkit untuk melakukan peregangan. Tepat pada saat ini, kuda naga darah muncul di hadapan Lin Yun. Aura Lil Red jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bulunya tampak seperti batu giok merah dan Lin Yun bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam tubuh Lil Red. Lumayan. Aku menantikan perubahan seperti apa yang akan kau alami saat kau mencapai alam istana ungu, gumam Lin Yun saat mereka melanjutkan perjalanan melewati padang pemusnahan. Dia tidak memiliki tujuan khusus dan hanya ingin melatih dirinya sendiri di luar kekaisaran Qin besar. Dia ingin memahami seluruh domain selatan kuno terlebih dahulu sebelum menentukan tujuan selanjutnya. Lin Yun mengubah sedikit jadwalnya dengan memahami tebasan petir di siang hari dan menyempurnakan energi pedangnya di malam hari. Hari-harinya terasa kering, tapi itu adalah proses yang memuaskan. Petir mengacu pada momentum. Menjadi eksplosif seperti petir dan melepaskan serangan yang melesat melintasi langit. Sepertinya gerakan ini menekankan pada bagaimana mencapai momentum. Semakin kuat momentumnya, semakin kuat jurus ini. Seharusnya ini adalah arah yang benar. Lin Yun akhirnya menemukan arah yang harus dituju setelah 3 hari. Tapi saat dia hendak mencoba mempraktekkannya, langit mulai bergemuruh dan awan petir mulai berkumpul. Lin Yun tertegun sejenak, tapi matanya segera berbinar, apakah akan turun hujan? Langit berubah menjadi sangat gelap, tapi tidak ada hujan. Guntur mulai bergemuruh di langit, yang membawa tekanan besar. Saat Lin Yun tenggelam dalam pemikiran yang dalam, waktu seakan-akan membeku saat kilat melesat di langit. Detik berikutnya, hujan mulai turun. Saya mengerti. Senyum muncul di wajah Lin Yun saat dia basah kuyup karena hujan. Dia dengan santai menemukan tempat untuk menghindari hujan dan fokus untuk memahami pedang Tuan. Seiring berjalannya waktu, hujan berhenti dan Lin Yun tiba-tiba membuka matanya. Langit tiba-tiba menjadi gelap sekali lagi dengan gemuruh petir yang disebabkan oleh niat pedangnya. Momentum pedang yang tak terbatas mulai menyembur keluar dari Lin Yun sebelum dia menghunus pedangnya. Detik berikutnya, kilat menyambar dan meledak.
Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, sebuah jurang besar tercipta di depan Lin Yun yang membentang sejauh beberapa ribu meter. Kekuatan pedang ini membuat Lin Yun tercengang. Tapi dia segera menjadi emosional karena itu hanya dalam penguasaan awal. Seberapa kuatkah kekuatannya ketika mencapai penguasaan yang lebih besar? Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya pedang itu. Kemudian lagi, alasan mengapa pedang ini begitu kuat juga terkait dengan Lin Yun. Lin Yun telah mengubah energi asalnya dengan batu giok spiritual kelas 3 selama beberapa hari terakhir. Dia sekarang memiliki 60% energi asalnya yang diubah menjadi energi pedang. Jadi, tebasan petir tidak akan sekuat itu jika orang lain menggunakannya. Ini karena mereka tidak memiliki energi asal yang kuat dari Lin Yun, juga tidak memiliki sutra pedang untuk teknik kultivasi mereka. Kemudian lagi, pedang Tuan sangat kuat dan pelindung plum tidak berbohong padanya. Dengan teknik pedang ini, Lin Yun percaya bahwa dia bisa menempa nama untuk dirinya sendiri di domain selatan kuno. Tapi kelelahannya juga menakutkan. Lin Yun menemukan bahwa tebasan petir mengambil seperempat dari energi asalnya dan kelelahan akan meningkat jika dia menggunakannya lagi. Kehabisan energi asal tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehabisan energi spiritual, yang sangat besar. Tepat pada saat ini, guntur bergemuruh sekali lagi di langit, yang membuat Lin Yun mengerutkan alisnya. Aku sudah menghentikan momentum pedangku, jadi mengapa petir masih bergemuruh? Mungkinkah ada orang lain yang sedang melatih pedangnya di sini? Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat awan petir berkumpul sekali lagi. Tunggu, ini tidak diciptakan oleh pedang. Lin Yun segera menganalisis bahwa ini pasti karena alam. Bagaimanapun, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya seseorang yang dibutuhkan untuk menciptakan keributan yang begitu besar. Selama beberapa hari berikutnya, awan petir akan berkumpul dan menyebar terus-menerus selama 8 siklus. Tepat ketika dia akan meninggalkan Barrens pemusnahan, dia melihat awan petir berkumpul lagi untuk ke-9 kalinya. Namun kali ini, keributannya lebih besar. Itu datang lagi. Rasanya seolah-olah kiamat telah tiba dan rasa takut membayangi hatinya. Bahkan Lil Red pun mulai merasa gelisah. Apa yang terjadi? Bahkan jika Lin Yun adalah seorang idiot, dia bisa menebak bahwa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bab 479 adegan mengejutkan. Ada yang aneh dengan situasi ini. Lin Yun akhirnya menebak sesuatu. Ketika binatang iblis mencapai alam istana ungu, mereka akan ditolak oleh langit dan bumi dengan melalui kesengsaraan kilat. Semakin kuat garis keturunan mereka, semakin kuat kesengsaraan itu. Fenomena yang menakutkan itu berarti ada alam istana ungu yang melakukan terobosan ke alam jiwa surgawi dan telah berhasil 8 kali. Pikiran ini membuat wajah Lin Yun berubah. Dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya binatang iblis itu menjalani kesengsaraan 9 kali. Paling tidak, itu pasti binatang iblis penguasa. Itu juga bisa menjadi binatang iblis raja. Pada tingkat yang sama, binatang buas iblis dipisahkan menjadi 4 kategori. Karena itu, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya binatang iblis tuannya jika berhasil dalam kesengsaraannya. Bagaimanapun, mencapai alam jiwa surgawi lebih sulit bagi binatang iblis daripada bagi kultivator manusia. Lin Yun, yang awalnya ingin meninggalkan Barrens pemusnahan, tiba-tiba ragu-ragu karena dia membutuhkan inti binatang iblis alam jiwa surgawi untuk fisik pertempuran Drakopan untuk mencapai tahap ke-6 puncak. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu jika dia melewatkan kesempatan ini. Tetapi bahkan jika binatang iblis itu terluka parah karena kesengsaraan, itu masih memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Lin Yun tahu bahwa dia akan mati jika binatang iblis setingkat itu ingin membunuhnya. Ayo pergi dan lihatlah. Lin Yun menghibur Lil Red saat mereka menuju ke arah kesengsaraan petir. Dia masih tidak bisa menenangkan darahnya yang mendidih. Bagaimanapun, bahaya dan krisis selalu terkait dengan kekuatan. Setengah jam kemudian, Lin Yun tiba di sebuah tempat yang penuh dengan kawah dan retakan di tanah. Dia bisa membayangkan betapa mengerikannya kesengsaraan itu dilihat dari kehancuran di tanah. Awan petir mewarnai langit menjadi gelap dan tekanannya mencekik. Di tengah-tengah reruntuhan itu ada sebuah gunung setinggi 1000 meter dan di puncak gunung itu ada seekor serigala iblis berwarna ungu dengan api di dahinya. Serigala itu memiliki sepasang mata zamrud dan ditutupi dengan rune ungu kuno yang mengeluarkan aura yang mendominasi. Ternyata itu adalah binatang iblis penguasa, serigala iblis api ungu. Itu juga memiliki tubuh besar dengan keganasan bergelombang yang melonjak di udara. Sosok biru diam-diam menyelinap ke dalam reruntuhan. Sosok itu secara alami adalah Lin Yun.
Dia meninggalkan Lil Red di luar untuk mengawasinya sementara dia menyelinap ke dalam kesengsaraan. Sepertinya ada banyak mata yang memperhatikan iblis serigala api ungu ini. Lin Yun samar-samar bisa merasakan aura yang kuat di sekitarnya. Mereka adalah milik binatang iblis yang sedang menunggu serigala iblis api ungu menyelesaikan kesengsaraannya. Persaingan antara binatang iblis sangat brutal, jadi tidak mungkin binatang iblis tuan lainnya akan membiarkan serigala iblis api ungu berhasil melewati kesengsaraan dengan sukses. Lin Yun bisa merasakan bahwa setidaknya ada 3 binatang iblis alam istana ungu. Di puncak gunung, serigala iblis api ungu juga bisa merasakan bahwa ada banyak binatang iblis di sekitarnya, tapi dia tidak punya pilihan. Ia telah mengalami 8 kesengsaraan, jadi ia hanya bisa melanjutkan. Itu terus menunggu kesengsaraan ke-9 karena alam jiwa surgawi terlalu menggoda. Kesengsaraan itu sendiri sudah menakutkan, belum lagi ia harus berjaga-jaga terhadap sesama binatang iblis. Terlalu sulit bagi binatang iblis untuk mencapai alam jiwa surgawi, desah Lin Yun. Tiba-tiba, petir mulai bergemuruh dan tanah mulai bergetar. Aura menakutkan menyebar yang melepaskan tekanan yang bergetar. Sudah dimulai. Lin Yun menyipitkan matanya menjadi celah karena kesengsaraan ke-9 telah dimulai. Tanpa peringatan apapun, sambaran petir turun dari langit seperti binatang buas. Iblis serigala api ungu hanya bisa memadatkan aura asalnya untuk bertahan dari kesengsaraan ini. Tapi ini hanya hidangan pembuka. Saat petir pertama turun, petir lain yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani juga. Ini, Lin Yun benar-benar tercengang dengan pemandangan ini. Baut petir yang terus turun telah membentuk pilar petir setebal 100 meter. Di bawah pilar petir, iblis serigala api ungu mengeluarkan raungan mengamuk. Lin Yun tidak bisa menggambarkan pemandangan ini selain dari fakta bahwa itu megah. Menghadapi kemarahan surga, serigala iblis api ungu berdiri teguh. Buntut dari petir itu meninggalkan kawah yang menakutkan di tanah. Lin Yun beruntung karena dia berada jauh. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya jika ada petir yang mendarat di tubuhnya. Gelombang petir pertama segera berakhir dan gelombang kedua mulai muncul. Petir telah melingkar menjadi cambuk saat terbang keluar dari awan. Seolah-olah ada seseorang yang berada di atas awan dan mengendalikan petir. Ketika gelombang petir kedua turun, iblis serigala api ungu mulai melolong sekali lagi. Rasa sakitnya sangat mengerikan, tapi pada akhirnya ia berhasil melewati kesengsaraan itu. Tapi dengan datang sejauh ini, iblis serigala api ungu penuh dengan luka. Total 9 kesengsaraan dan 9 gelombang di setiap kesengsaraan. Ini berarti serigala iblis api ungu harus melalui 81 gelombang petir. Komentar Lin Yun. Iblis serigala api ungu mungkin memiliki garis keturunan kuno. Ini baru gelombang ketiga, tapi mungkin akan gagal. Jika gagal, maka tidak ada gunanya bagi Lin Yun untuk mengambil resiko. Tidak seperti Lin Yun, binatang iblis yang bersembunyi di sekitarnya pasti tidak akan membiarkan serigala iblis api ungu pergi, bahkan jika itu gagal dalam kesengsaraan. Bagaimanapun, yang kuat memangsa yang lemah selalu menjadi aturan di antara binatang iblis. Ini adalah hasil bagi binatang iblis yang gagal dalam kesengsaraan mereka. Dibandingkan dengan awal, aura serigala iblis api ungu telah berkurang setelah 5 gelombang. Pada akhirnya, ia telah meremehkan teror kesengsaraan. Tepat ketika serigala iblis api ungu bangkit kembali, ia dibanting kembali ke tanah oleh petir. Tapi iblis serigala api ungu hanya berjuang sejenak sebelum dia bangkit kembali. Apa yang dilakukan orang itu? Lin Yun mengunci alisnya bersama karena serigala iblis api ungu jelas-jelas telah gagal. Apakah itu akan bertahan melalui kesengsaraan? Jika dia menyerah sekarang, dia mungkin akan selamat dari serangan dari binatang iblis di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah pemandangan aneh muncul. Petir terus menghantam serigala iblis api ungu, tapi dia selalu bangkit. Tidak butuh waktu lama bagi serigala iblis api ungu untuk direduksi menjadi kerangka dengan tumpukan daging. Selain dari api ungu di dahinya, itu tidak ada bedanya dengan mayat. Akhirnya tumbang. Kali ini, iblis serigala api ungu tidak lagi bangkit dan di saat yang sama, awan petir mulai menghilang. Aura yang menekan akhirnya menghilang. Itu masih gagal. Seperti yang sudah diduga Lin Yun, iblis serigala api ungu gagal dalam kesengsaraannya. Lin Yun merasa kasihan karena mungkin bisa selamat jika dia pergi setelah gelombang ke-6. Tapi iblis serigala api ungu terlalu keras kepala dan menolak untuk menyerah. Raungan terdengar dari sekitarnya saat binatang iblis di sekitarnya melihat ke puncak gunung dengan keserakahan di mata mereka. Iblis serigala api ungu menghembuskan nafas terakhirnya. Sungguh ironis, iblis serigala api ungu tidak akan terbunuh oleh kesengsaraan, tapi oleh jenisnya sendiri.
Lin Yun menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Tapi tepat pada saat ini, sebuah baut merah melintas melewatinya. Lil Red melesat tepat ketika 5 binatang iblis alam Istana Ungu hendak mencapai puncak gunung. Ini mengejutkan Lin Yun karena dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Lil Red. Itu terlalu serakah. Meskipun Lin Yun tahu bahwa itu mencoba membuat terobosan ke alam Istana Ungu baru-baru ini masih terlalu berbahaya. Tapi Lin Yun segera menyadari bahwa ada yang tidak beres karena Lil Red tidak menerkam tubuh iblis serigala api ungu setelah mencapai puncak gunung. Sebaliknya, ia berbalik dan mengaum ke arah 5 binatang iblis yang datang. Itu sebenarnya mencoba untuk melindungi iblis serigala api ungu. Bab 480 Bahaya. Kelima binatang iblis itu menatap Lil Red dengan jijik. Di mata mereka, seekor binatang iblis yang tidak berada di alam Istana Ungu pasti merayu kematian untuk bertarung dengan mereka. Binatang iblis pertama, binatang bertanduk batu, dihajar habis-habisan bahkan sebelum bisa bereaksi. Lil Red mengeluarkan aura yang menakutkan dan api merah berkobar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Monster bertanduk batu mengeluarkan raungan ganas saat ia menderita luka dari tanduk Lil Red. Namun keempat binatang iblis lainnya masih menerjang ke puncak gunung. Bagaimanapun juga, ada kelompok yang menunggu mereka di puncak gunung. Gunung mulai bergetar dan tidak butuh waktu lama sebelum Lil Red secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia segera dipenuhi dengan luka-luka. Bagaimanapun, ia bertarung melawan 5 binatang iblis alam Istana Ungu sendirian. Lin Yun menghela nafas saat dia secara kasar menebak mengapa Lil Red ingin melindungi iblis serigala api ungu. Itu pasti telah terinfeksi oleh kemauan serigala iblis api ungu. Tanpa ragu, Lin Yun juga telah tersentuh oleh kehendak serigala iblis api ungu. Jika dia adalah Lil Red, dia bertanya-tanya apakah dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia telah bersama Lil Red untuk waktu yang lama, jadi dia tahu kecerdasannya tidak lebih lemah dari manusia. Tolol. Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Tidak peduli seberapa bodohnya Lil Red, itu masih temannya, jadi dia tidak akan duduk di samping dan melihatnya diintimidasi. Lin Yun merentangkan kedua lengannya dan membumbung tinggi ke langit seperti burung gagak emas. Tepat ketika banteng besi iblis hendak menyerbu Lil Red, Lin Yun melayangkan pukulan, "Enyahlah." Banteng besi iblis terlempar, tapi di saat yang sama, Lin Yun merasakan tinjunya menjadi mati rasa saat dia harus mundur beberapa langkah. Pertahanan banteng besi iblis telah mengejutkannya. Jelas, kelima binatang iblis ini pasti lebih kuat dari binatang iblis yang biasa dia temui. Mereka pasti elit dalam tingkat kultivasi mereka. Ketika Lil Red melihat Lin Yun bangkit dan mengusir satu binatang iblis, Lil Red berbalik untuk melihat Lin Yun dan menyeringai. "Kau benar-benar sedang ingin tersenyum?" desah Lin Yun dengan getir. Aura menakutkan mulai meledak dari puncak gunung. Tapi aura ini masih belum seberapa dibandingkan dengan kesengsaraan. Lin Yun mengayunkan tinjunya seperti pedang dan tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh banteng iblis. Namun, dia masih menerima pukulan di dada. Dia menyeka darah dari sudut bibirnya saat dia melihat keempat binatang iblis yang tersisa dan mengunci alisnya. Binatang iblis lainnya jelas tidak berniat untuk menyerah. Mereka mungkin memiliki kesempatan jika mereka melawan binatang iblis satu persatu, tetapi pada tingkat ini, mereka hanya akan kelelahan sampai mati jika mereka tetap tinggal. Lin Yun berbicara, "Lil Red, waktunya untuk pergi." Tapi Lil Red sebenarnya menolak untuk pergi. Dia benar-benar mengabaikan hidup dan matinya. Tepat pada saat ini, mayat iblis serigala api ungu mulai mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu benar-benar mulai sembuh dengan kecepatan yang cepat karena vitalitas yang penuh sedang dilepaskan. Tak lama kemudian, iblis serigala api ungu benar-benar berdiri dan melepaskan aura di alam jiwa surgawi. Detik berikutnya, kilatan petir menyambar dan binatang bertanduk batu terbelah menjadi dua. Kemudian, ia menoleh ke binatang iblis lain dan menghembuskan napas, membakar binatang iblis itu menjadi abu. Ini, Lin Yun tercengang. Iblis serigala api ungu benar-benar melepaskan aura alam jiwa surgawi. Apakah serigala iblis api ungu benar-benar berhasil dalam kesengsaraannya? Adegan ini mengejutkan dua binatang iblis lainnya saat mereka mulai berlari. Lin Yun melihat pemandangan ini dan dia mengatupkan kedua bibirnya. Dia dikejutkan oleh kekuatan serigala iblis api ungu. Iblis serigala api ungu kembali ke puncak gunung dan menganggukkan kepalanya ke arah Lil Red. Kemudian, dia berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun. Ini langsung membuat Lin Yun merasakan ketakutan yang membayangi. Namun, Lil Red berdiri di depan Lin Yun untuk melindunginya.
Manusia, kamu bersembunyi karena kamu mengejarku, kan? Iblis serigala api ungu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, yang mengejutkan Lin Yun. Ia melanjutkan, apakah itu aneh? Bukan tidak mungkin bagi binatang iblis biasa untuk berbicara dalam bahasa manusia, apalagi aku telah menyentuh alam jiwa surgawi. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena aku tidak akan membunuhmu. Kau gagal dalam kesengsaraanmu. Tanya Lin Yun. Ya, aku gagal. Iblis serigala api ungu menatap Lin Yun dengan dingin dan nyala api di dahinya mulai meredup. Jelas, itu hanya melepaskan ledakan seperti bintang yang sekarat. Tidak akan lama lagi sebelum serigala iblis api ungu mati. Kau di sini untuk ini, kan? Iblis serigala api ungu memuntahkan inti binatang merah yang memancarkan aura menakutkan. Inti binatang itu berisi esensi serigala iblis api ungu dan ada rune iblis yang terukir pada inti tersebut. Ini. Inti binatang itu mendarat di tangan Lin Yun bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Pergi dengan cepat. Kau bukan satu-satunya yang tertarik dengan kesengsaraanku, kata iblis serigala api ungu. Pergi. Sebuah suara tua terdengar saat seorang pria tua berpakaian hitam muncul entah dari mana. Mata serigala iblis api ungu berkilat dengan dingin dan dia melesat ke depan. Ia jelas ingin membunuh pria tua berpakaian hitam itu sebelum kematiannya. Tapi ia tidak lagi memiliki kekuatan alam jiwa surgawi, jadi dengan mudah dibunuh oleh orang tua itu. Tidak. Wajah Lin Yun berubah drastis. Lil, Red juga menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan marah, tapi tidak berani melakukan apapun karena aura menakutkan lelaki tua itu. Saya awalnya berpikir bahwa itu telah gagal dalam kesengsaraan dan tidak ada hal baik yang tertinggal. Untunglah aku kembali, senyum orang tua itu sambil menatap Lin Yun. Anak muda, serahkan inti binatang itu. Itu bukan sesuatu yang seharusnya kau miliki. Nada suaranya kuat dan dia tidak menyisakan ruang untuk penolakan. Wajah Lin Yun sangat serius, tapi dia tidak bisa menerima perubahan yang tiba-tiba. Pertama, iblis serigala api ungu hidup kembali dan memberikan inti binatang itu padanya. Namun, tiba-tiba, orang lain datang. Lin Yun mulai memikirkan solusinya. Orang tua ini pasti berada di tingkat yin yang lebih tinggi dari alam istana ungu. Tidak mungkin dia bisa bersaing dengan orang tua itu. Alam istana ungu dipisahkan menjadi 3 tahap, yin, yang, dan yin-yang. Setiap tahap dipisahkan lagi menjadi tahap awal, lebih kecil, lebih besar, dan lengkap. Dia mungkin memiliki kesempatan melawan tahap yin yang lebih rendah dari alam istana ungu, tetapi tidak melawan fase yang lebih besar. Lebih jauh lagi, jika orang tua berpakaian hitam ini mengembangkan teknik kultivasi tingkat tanah, peluang Lin Yun untuk menang bahkan lebih buruk. Ada apa? Kamu tidak mau menyerahkannya? Orang tua berpakaian hitam itu agak terkejut. Aku berani sekarang, bisik Lin Yun. Aku akan menyerahkannya segera. Berikan. Bahkan jika inti binatang alam jiwa surgawi itu berharga, itu tidak sebanding dengan nyawamu, kata lelaki tua itu sambil mengelus janggutnya. Lin Yun mendekati orang tua itu. Tatapan lelaki tua itu jatuh ke inti binatang itu saat matanya berkobar dengan panas. Menarik, binatang iblis ini benar-benar memiliki garis keturunan kuno. Tidak heran kesengsaraannya begitu menakutkan. Tapi sekarang, ini milikku. Orang tua itu meraih inti binatang itu, tapi dia benar-benar meleset. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yun dengan dingin. Maaf, tapi aku tidak punya kebiasaan memberikan milikku. Lin Yun langsung membentuk 4 segel di atas dan melepaskan 4 segel gabungan. Serangan ini membuat orang tua itu memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Dia menatap Lin Yun dengan tidak percaya karena dia jelas tidak pernah menyangka bahwa seseorang di alam istana ungu setengah langkah akan benar-benar menyerangnya. Kamu mendekati kematian. Orang tua berpakaian hitam itu melemparkan telapak tangan ke dada Lin Yun, tapi dia melepaskan serangan itu terlalu cepat, jadi dia tidak bisa membangun kekuatan apapun. Ayo pergi. Lin Yun melompat ke atas Lil, Red dan mendorongnya untuk berlari secepat mungkin. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada beberapa ribu meter jauhnya. Kamu pikir kamu bisa lari? Pria tua berpakaian hitam itu menyeka darah dari bibirnya dan tatapan muram memenuhi matanya.